Assalamualaikum. Kami dari Duos Abang, channel kita yang paling wow. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah nih Bang, alhamdulillah Bang, kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, sehat. Iya. Pada masa hari ini Bang, bulan suci Ramadan ini Bang. Betul. Ya. Terus juga Bang, kita juga konten Duos Abang selalu memberikan yang terbaru dan terbaru lagi dan lebih wow. Kita insya Allah selalu ada yang terbaru Bang ke depannya Bang. Iya. Nah ini semata untuk persembahan dari semua sahabat Duos Abang. Betul. Semoga juga konten-konten kita selama bulan suci Ramadan ini bermanfaat untuk para sahabat Duos Abang semua. Amin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Merauke sampai Sabang. Iya. Dan ini juga semoga juga Bang, sahabat Duos Abang menambah ilmu Bang. Amin. Menambah ilmu, wawasan. Betul. Ya kan? Iya. Nah, sekarang nih kita mau bahas apa nih Bang? Sekarang kita mau bahas masalah nafsu mutmainah. Nafsu mutmainah. Iya. Berarti di bulan suci Ramadan ini bukan hanya menahan nafsu makan dan minum. Betul. Ada juga nafsu mutmainah itu masih dari pembelajaran dari Ustadz Agung Bang. Jadi ini Ustadz Agung ini ada ruqyahnya juga. Ada tentang pembahasan di bulan Ramadannya juga Bang. Pokoknya the best lah, ya kan Bang? Iya. Terus langsung aja Bang. Langsung aja kita tonton dan pelajarin Bang. Iya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para sahabat Duos Abang. Silahkan menyaksikan kultum dari Ustadz Agung Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Duos Abang yang dimanapun kalian berada, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya bagi kalian semuanya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mempunyai banyak uang, ketika kita mempunyai banyak ilmu. Itu tidak membuat kita menjadi sombong, tidak bisa membuat kita menjadi congkak di hadapan Allah. Akan tetapi kekuatan Allah lah yang lebih besar di hadapan manusia. Sahabat Duos Abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada hari ini kita akan membahas yaitu nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang, nafsu yang damai. Di hari kemarin kita telah membahas namanya ada nafsu ammaratum bisu, nafsu yang cenderung melakukan perbuatan buruk. Yang selanjutnya ada nafsu al-lawamah, nafsu yang cenderung menyesali dirinya sendiri. Dan insya Allah kita akan membahas namanya an-nafsu al-mutmainnah, nafsu yang damai, yang tenang. Apa itu? Nafsu yang selalu konsisten dalam yaitu nafsu yang selalu konsisten, yang selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Di mana nafsul mutmainnah selalu nafsu yang tenang, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, dan dia lebih cenderung selalu melakukan perbuatan baik dengan terus-menerus, yaitu disebut an-nafsu al-mutmainnah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 27? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ketika nafsu ini menjadi nafsul mutmainnah, awalnya nafsu ammaratun bisu, yang selanjutnya nafsu al-lawamah,
Dan nafsu al-mutmainnah adalah nafsu yang tingkatnya lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan terus nafsu kita menjadi nafsu yang tinggi, yaitu nafsu al-mutmainnah, yang cenderung selalu tenang dan damai melakukan perbuatan yang baik. Salat dengan tenang, membaca Al-Quran dengan tenang. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka ingatlah, dengan berzikir terus menerus itu selalu membuat kita tenang. Jika ada orang yang sholat tapi tidak membuat hatinya tenang, bisa jadi ada sesuatu nafsu yang cenderung melakukan keburukan. Bisa jadi ada perbuatan-perbuatan maksiat yang kita belum taubati, yang membuat nafsu itu tidak menjadi tenang. Ketika melakukan sholat tidak tenang, ketika melakukan sholat tidak khusyuk, itu yang membuat nafsu kita tidak tenang. Dan nafsu ini menjadi tidak tenang karena perbuatan-perbuatan dosa yang kita belum taubati. Na'udzubillah min zalik. Ketika kita membaca Al-Quran, pernahkah kita merasakan ketenangan dalam membaca Al-Quran? Apalagi kalau kita memaknai, mentadaburi Al-Quran dengan memahami, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Apakah kita merasakan tenang dalam jiwa kita? Pertanyaannya, kalau tidak tenang sampai saat ini, sampai bulan Ramadan ini, kita tidak merasakan ketenangan ketika membaca Quran, maka dipertanyakan, bisa jadi nafsu yang di dalam diri kita adalah nafsu ammaratum bisu, nafsu yang selalu menjerumuskan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka oleh sebab itu, harus kita tingkatkan nafsu kita menjadi nafsu al-mutmainnah. Nafsu yang selalu cenderung dalam melakukan kebaikan-kebaikan, yang selalu tenang dalam melakukan kebaikan. Salatnya tenang, baca Qur'annya tenang, dan selalu melakukan kebaikan-kebaikan dengan tenang. Maka kami menghimbau kepada sahabat Duas Abang di bulan suci Ramadan ini, maka harus memperbaiki ibadah kita, memperbaiki ilmu kita juga. Untuk apa? Supaya kita membaca Quran, supaya menghafalkan Quran, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi tenang hati kita. Ada efek yang membuat kita menjadi tenang dengan selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Duas Abang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka goalnya di bulan suci Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang selalu bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya at-taqwa secara simple dari para ulama, secara singkat, at-taqwa artinya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah orang-orang yang selalu cenderung dalam nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang, selalu menjalankan perintah Allah. Allah mengajak kita untuk berpuasa, maka orang yang beriman dia selalu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Bukan sami'na wa asaina. Bukan kami mendengar tapi kita tidak taati, kami abaikan. Tidak. Tapi apapun perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan, maka kerjakan. Dan apapun yang Allah larang, maka tinggalkan. Itulah nama disebut nafsu al-mutmainnah, yang konsisten selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga seseorang itu menjadi nafsu al-mutmainnah. Awalnya menjadi nafsu ammarah bisu, tengah-tengahnya nafsu al-lawamah, yang selanjutnya tingkatan yang paling tinggi adalah nafsu al-mutmainnah, nafsu yang cenderung melakukan kebaikan, menjadi hati yang tenang, selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.